Nah, ini metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna yaitu proses pertumbuhan yang terjadi perubahan bentuk ketika muda sampai dewasa. Nah, kita lihat ini adalah metamorfosis kupu-kupu. Terjadi perubahan bentuk dari telur, larva, pupa, dewasa. Itu pasti berbeda semua. Ya, berbeda semua. Itu ciri metamorfosis sempurna. Ciri yang kedua, kalau metamorfosis sempurna itu biasanya mengalami yang namanya pupa atau kepompong, ya. Dia akan mengalami yang namanya pupa atau kepompong. Contoh hewannya, kupu-kupu, nyamuk, kumbang tanduk, ngengat, lebah, semut, dan lalat. Nah, metamorfosis tidak sempurna. Proses pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dengan hanya organ tertentu yang mengalami perubahan fisiologi. Maksudnya gini, kalau tidak sempurna, dia tidak mengalami yang namanya perubahan bentuk. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya dari telur sampai menetas, sampai dalam bentuk dewasa, bentuknya sama. Contohnya kita lihat telur, dia menetas menjadi nimfa, sama kan? Menetas menjadi remaja atau jangkrik muda, sama bentuknya. Menjadi jangkrik dewasa, sama bentuknya. Bedanya dia tidak tumbuh sayap, ya. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, metamorfosis tidak sempurna, dia tidak mengalami yang namanya proses pupa atau membentuk kepompong, ya. Dia tidak mengalami bentuk kepompong. Ingat-ingat, itu dua perbedaan. Jadi metamorfosis tidak sempurna itu anaknya itu mirip dengan induknya, ya. Anaknya itu mirip dengan induknya, beda dengan metamorfosis sempurna. Dia bentuknya ulat, tapi dewasanya kupu-kupu, sudah berbeda bentuknya. Kalau jangkrik baru menetas sama jangkrik dewasa itu mirip dengan induknya. Ya. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak ada. Tidak. Nih ada. Nah, perhatikan siklus kata di bawah ini. Menurut kalian, kata itu termasuk metamorfosis sempurna atau tidak sempurna? Ya, silakan dijawab. Namanya siapa? Bapak akan menilai. Rizka, Pak. Ya, Rizka. Oke. Gimana, Riz? Itu metamorfosis sempurna, Pak. Alasannya? Ya, karena katak muda itu mirip sama yang basah. Katak muda mirip dengan? Katak yang dewasa. Katak muda mirip dengan katak dewasa. Oke. Itu berarti metamorfosis sempurna ya? Iya. Nah, ada yang lain selain Rizka? Siapa tahu beda jawaban? Gimana? Ada yang menjawab? Sempurna, Pak. Alasannya? Nah, katak, siklus katak ini betul sekali, yaitu termasuk metamorfosis sempurna. Alasannya kita lihat, telur berubah menjadi kecebong, ya kan? Kecebong berubah menjadi berudu, berubah menjadi katak muda, berubah menjadi katak dewasa. Dari fase kecebong sampai katak dewasa ada perubahan. Coba kita lihat kecebong. Kecebong dia tidak memiliki kaki, berudu dia memiliki kaki belakang. Katak muda dia sudah memiliki kaki depan. Katak dewasa sudah tidak memiliki ekor.
Nah, itu adalah perubahannya. Ya. Kenapa tidak mengalami proses kepompong, Pak? Ya, khusus untuk katak, dia tidak mengalami proses kepompong, tapi dia mengalami proses perubahan bentuk tubuh. Ya, perubahan bentuk tubuh dari luar maupun dari dalam. Kecebong itu bernapas dengan insang, ya, bernapas dengan insang. Sampai berudu itu masih bernapas dengan insang, tetapi dia sudah memiliki kaki belakang. Sedangkan katak muda itu sudah bernapas dengan paru-paru dan kulit, dan muncul kaki depan. Ya, tapi dia masih memiliki ekor. Katak dewasa, ekornya sudah tidak ada. Pernapasannya sudah menjadi pernapasan paru-paru, kakinya sudah lengkap dan sempurna. Nah, ini adalah alasan mengapa katak itu termasuk metamorfosis sempurna. Oke, ini ada lagi nih. Iya, perhatikan perkembangbiakan telur ayam di bawah ini. Menurut kalian, apakah perkembangbiakan telur ayam termasuk metamorfosis atau metagenesis? Kalau metagenesis itu yang kemarin ya, yang kita bahas. Nah, coba ada yang mau menjawab? Wahyu. Oh ya, silakan Wahyu. Menurutmu apa, yuk? Metamorfosis, Pak, itu, Pak. Gimana? Metamorfosis? Nah, karena setiap bentar dulu. Metamorfosis sempurna apa tidak sempurna? Sempurna, Pak. Sempurna, oke. Alasannya kenapa? Setiap tahapnya berubah-ubah, Pak. Bentuknya beda-beda setiap tahapnya. Gitu ya, oke. Ya, karena Wahyu sudah menjawab, nah Bapak jelaskan. Perkembangbiakan telur ayam itu tidak termasuk metamorfosis atau metagenesis, berarti tidak dua-duanya. Pengertiannya metamorfosis sama metagenesis. Metamorfosis itu untuk hewan serangga, ya. Metagenesis itu untuk tumbuhan. Nah, permasalahannya ini adalah ayam. Ayam itu bukan serangga. Nah, berarti dia tidak melakukan metamorfosis maupun metagenesis. Terus apa, Pak, perkembangbiakannya? Perkembangbiakan ayam tadi apa tadi? Perkembangbiakan secara generatif. Ya, secara generatif. Nah, contohnya ini Bapak pernah praktek secara langsung. Embrio ayam ini 2 hari. Kalau tatap muka sih mau Bapak praktekkan lagi seperti ini. Ini umur 5 hari. Ya, Bapak pecahkan cangkang telurnya, jadinya seperti ini. Ini ayamnya kecil. Kalau ini cuma garis nih. Ya. Nah, ini umur sudah 15 hari. Kok kayak kucing, Pak? Ya seperti ini. Ini 15 hari di dalam telur. Terus, nah ini umur 20 hari. 20 hari cairannya sudah tidak ada. Cairannya sudah tidak ada. Kalau ini kan 15 hari masih ada cairan nih, cairannya. 20 hari ini sudah tidak ada cairan. Sudah muncul bulu-bulu banyak, kuning telurnya mengecil. Ini, nah kalau ini kuning telurnya masih banyak. Kalau yang umur 20 hari kuning telurnya mengecil. Ya, paham ya? Berarti ayam itu tidak mengalami metamorfosis atau metagenesis. Dia merupakan perkembangbiakan generatif, yaitu secara kawin. Ya, dia mengalami yang namanya fertilisasi. Nah, perkembangbiakan telur ayam ini yang dinamakan embriologi.
embriologi. Nah, ini ada embriologi. Namanya adalah embriologi. Ya, terima kasih. Ada yang ditanyakan enggak? Alhamdulillah tidak. Tugas yang kedua, tak suruh kalian ambil di sekolahan. Ya. Untuk hari ini Bapak sekiankan untuk Waalaikumsalam. materi bab kedua sudah selesai. Tinggal menunggu ulangan harian. Berarti ulangan harian adalah minggu depan ya. Ya, Pak. Pelajari tentang alat reproduksi manusia, alat reproduksi tumbuhan.